Selamat berjumpa dalam pertemuan ketujuh persiapan Sakramen Krisma. Tema pertemuan pada kali ini adalah memimpin diri sendiri dan orang di sekitar. Tujuan pertemuan supaya peserta semakin menyadari dan menghayati martabatnya sebagai imam yang telah didapatkan melalui sakramen baptis untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah masyarakat. Untuk itu, maka kita awali pertemuan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan umat-Mu terlantar, ibarat domba yang tanpa gembala. Umat-Mu Kau perlengkapi dengan banyak pelayan untuk membangun tubuh Kristus. Engkau memberi kami nabi, rasul, gembala, pewarta Injil, guru, imam, ketua stasi, ketua lingkungan, dan masih banyak lagi. Engkau menghendaki agar berkat pelayanan mereka, umat-Mu mencapai pengetahuan yang benar tentang Putra-Mu dan mencapai kedewasaan iman. Terima kasih Bapa atas mereka semua. Bantulah mereka menjalani tugasnya dengan semangat melayani. Semoga mereka selalu meniru Kristus, yang datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Bantulah pemuka umat di wilayah kami ini menjalin kerjasama yang baik. Semoga mereka sungguh menjadi teladan dalam menghayati iman, dalam sikap takwa, kasih, dan pelayanan. Kami berdoa pula bagi para pemimpin yang gagal dan yang kurang diterima oleh umat. Tabahkanlah mereka jangan sampai menjadi putus asa. Semoga tantangan ini justru mendekatkan mereka kepadamu, dan semoga mereka lebih menyandarkan kepemimpinannya pada kekuatanmu. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Istilah raja dipahami sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan atau otoritas penuh terhadap dirinya sendiri, bahkan hajat hidup orang banyak. Jika dipertentangkan, istilah raja atau raja ini sangat berbanding terbalik dengan budak ataupun hamba, di mana hamba biasanya diperjualbelikan dan mereka tidak memiliki kebebasan bahkan terhadap dirinya sendiri. Jika kita sadari, seluruh umat manusia pada mulanya merupakan budak ataupun hamba dosa, di mana Adam dan Hawa sebelum melakukan dosa, mereka hidup dengan serba kecukupan, tidak kesusahan satu apapun, karena hidup bersatu dengan Allah. Namun karena dosa yang telah mereka lakukan membuat manusia pertama ini terpisah dari Allah dan hidupnya menderita. Walaupun manusia telah terpisah dari Allah, namun Tuhan Allah telah memberikan putranya, yakni Tuhan Yesus, untuk menebus segala dosa dari manusia. Sehingga dengan demikian hubungan antara manusia dengan Allah yang telah rusak karena dosa semakin diperbaiki. Nah, mengapa harus Tuhan Yesus yang menebus dosa? Karena dosa yang telah dilakukan Adam dan Hawa ini bersinggungan langsung dengan yang ilahi. Oleh sebab itu penebusannya pun juga harus ditebus oleh yang ilahi. Nah, melalui penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga siapapun yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, kita pun sudah dibebaskan dari dosa asal. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 36. Apabila anak memerdekakanmu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Dan kemudian secara lebih jelas diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada bab 5 ayat 19. Dia mengatakan bahwa kita ini sudah tidak lagi menjadi budak dosa, melainkan menjadi hamba kebenaran. Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus? Kita perlu melakukan dua hal. Yang pertama, memerangi segala kejahatan yang ada dalam diri kita, kecenderungan-kecenderungan sebagai insan manusiawi yang rapuh. Walaupun kita tetap akan jatuh dalam dosa,
tapi kita berusaha untuk memerangi segala kecenderungan-kecenderungan buruk yang ada dalam diri kita. Selain itu, kita pun juga diundang melayani sesama, melayani dalam hal menghadirkan kebiasaan-kebiasaan baik, kebudayaan-kebudayaan baik, dan menghancurkan kebiasaan yang buruk yang bertentangan dengan hati nurani, bertentangan dengan moralitas hidup Katolik. Jika diri kita secara pribadi dan orang-orang yang ada di sekitar kita dipenuhi dengan semangat Kristus, di mana ada sukacita, penghiburan, damaian, disitulah kerajaan Allah akan semakin nyata hadir di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kita. Sehingga doa kita dalam Bapa kami, yaitu datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam surga, ini semakin nyata terasakan di dalam hidup kita, dan melalui diri kita kerajaan Allah bisa semakin nyata di dunia ini. Sehingga tugas kita sebagai raja yang melayani, yang diundang untuk menghadirkan kerajaan Allah, bisa kita laksanakan, bisa kita kerjakan seturut dengan kehendak Dia yang telah menebus kita. Semoga damai Allah senantiasa menyertai kita. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.